wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ibu-ibu dan kita ada bapak ya yang mau membuat kue kering, Masya Allah. Jadi sebelumnya memang ibu-ibu sudah mendaftar ya dari bulan-bulan lalu untuk melatih skill untuk membuat kue kering. Jadi ini sudah pertemuan kita yang kedua, kita masuk ke resep kue nastar. Jadi saya akan membagikan yang namanya booklet di sini. Nah, boleh ibu-ibu baca, Bapak bisa berbagi dengan yang di tengah ya Pak ya. Saya di sini punya booklet serial resep kue nastar. Mungkin ibu-ibu sebelum kita masuk ke resep, kita akan mengetahui dulu sejarah kue nastar itu seperti apa. Di halaman pertama ada halamannya, ibu bisa lihat di situ bahwa kue kering itu berasal dari negara kincir angin. Mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak tahu negara kincir angin itu adalah negara Belanda. Emang ini ibu-ibu biasanya buat kue nastar dia bulat-bulat kan? Nah ini kita ada kue nastar yang benar-benar kita bangun chemistry-nya, kue nastar yang berbentuk nanas begitu. Jadi di situ ada deskripsi untuk bahan-bahan kue, di situ tertera ya ibu-ibu, ada gambarnya tertera. Margarin seperti apa, kemudian banyaknya berapa, kemudian menteganya berapa, kemudian ini kan saya cetak berwarna ya biar ibu-ibu lebih paham, ibu paham tapi biar lebih paham lagi. Kemudian kuning telur, iya, gula halusnya seperti apa. Kemudian di situ banyak bahan-bahan kue yang tertera yang menjadi pilihan untuk kita buat nanti ya. Kemudian bahan olesan, mungkin selama ini ibu cuma pakai telur kuning ya. Nah, untuk kita itu olesan itu bisa ditambah nih ibu-ibu biar dia itu kalis. Mungkin ibu-ibu tahu ya kata kalis itu. Jadi ditambahin 1 sendok kental manis seperti yang ada di foto. Nah, cara membuat nanti selain saya jelaskan, nah kalau dijelaskan aja itu kan kurang paham ya ibu-ibu, kurang mengerti, kurang masuk gitu, kurang lengket. Nah, jadi ini booklet ini untuk ibu pelajari. Jadi sebelum nanti kita mulai 15 menit sebelum kita mulai, kita bisa ibu-ibu dan bapak bisa membaca dahulu begitu. Nanti ada yang mau dipertanyakan, tanyakan ke saya. Mana tahu ibu-ibu kurang paham begitu. Kemudian kalau kita membuat sesuatu Bu, kita harus punya tips dan note gitu. Ibu harus bedain butter dengan mentega. Karena mungkin ibu-ibu pasti kurang paham kan? Iya. Nah, jadi sebelum kita menuju akhir, ada yang mau ditanyain ibu-ibu? Mungkin ada yang mau ditanyain selama ada mungkin pengalamannya begitu. Kok ini kayak gini Bu? Kok ini kayak gini Bu? Gitu. Ada? Mau bertanya Ibu? Oh ya Ibu, mulai silakan. Perkenalkan Ibu, saya namanya Ibu Bulan. Pekerjaan rumah tangganya Bu? Ibu rumah tangga. Oh, ibu rumah tangga. Ibu, saya mau tanya nih, kalau yang akan kita buat tuh kan dalam bentuk booklet ini kan berbentuk kayak buah nanas ya. Iya. Terus apakah pengaruh rasanya seperti kayak nastar yang bulat atau yang seperti yang lain yang biasanya kita buat tuh? Tergantung dari adonannya Bu. Jadi rasa itu nggak berpengaruh ya. Mungkin ibu-ibu kan ini kan kue yang biasa diadain untuk lebaran, tahun baru begitu kan Bu. Tapi untuk rasa nggak ada. Cuma kita untuk mungkin ibu bisa lihat gambar yang di pertama. Di pertama ini kan berwarna hijau. Mungkin kita ada sedikit tambahan pewarna hijau begitu. Iya, pewarna makanan untuk jembul-jembul nanasnya begitu. Kalau untuk rasa nggak ada, tapi kita memakai adonan yang sesuai dengan resep yang LKP kami berikan kepada ibu begitu. Ada yang mau ditanyakan lagi Bu?
Oh iya, Ibu Wiwil, sebutkan nama dan pekerjaannya ya, Bu. Ya, terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Ibu Wirda. Saya mau bertanya Bu, kan sebelumnya saya pernah bikin nastar ini. Nah, terus adonan utamanya itu keras. Setelah saya banyakin menteganya itu malah rapuh gitu Bu. Nah, padahal kan saya bikinnya udah sesuai sama resep yang di buku. Jadi gimana solusinya Bu? Oh, jadi nggak ada Ibu tambahin butter ya, Bu? Yang ditambahin itu bukan menteganya, Bu, tapi butter. Nah, butter dengan mentega itu berbeda. Jadi butter itu komposisinya adalah susu segar sapi yang difermentasikan. Nanti kan kalau udah difermentasikan dia atasnya ada berbentuk mentega begitu ya, tapi bukan mentega, itu yang namanya butter. Nah, itu butter itu kalau misalnya kita buat 1 kilo nastar, itu hanya dibutuhkan setengah sendok. Sedikit aja. Iya, sedikit aja, karena makin kita tambahin mentega makin hancur, Ibu. Bikin Jadi rapuhnya. iya, kalau mau rapuh itu butter, itu makanya saya letakin di sini tadi ada margarin atau butter yang emang kita harus tambahin gitu. Jadi emang kesalahan kue nastar dari tahun ke tahun ibu-ibu yang Kebanyakan di iya, sana. kebanyakan di pertanyaan Ibu Wiwil tadi. Kemudian untuk mungkin kalau kebanyakan butter, mungkin terkait pertanyaan Ibu Bulan tadi ya, berbeda rasanya, Bu. Dia terlalu rapuh jadi agak berair nanti kalau dimakan. Kurang enak juga ya Bu. Kurang enak juga gitu, Bu. Jadi begitu. Nah, selain itu kita pemakaian keju pada adonan. Kalau untuk keju luar aja mungkin Ibu tahu ya, sudah terbiasa. Tetapi untuk merek kejunya itu nanti kita perhatikan saat kita membuat ya, Bu. Jadi nanti kami udah nyiapkan barang-barang. Untuk Ibu hanya perlu mencuci tangan saja. Mencuci tangan, Ibu membaca lagi lebih dalam buklet yang udah lembaga kami sediakan. Jadi di sini ada cara membuatnya juga. Ada ibu-ibu yang ingin bertanya. Jadi deskripsi sini udah lengkap ya, Bu, untuk bukletnya. Kemudian cara membuatnya, tipsnya gimana, begitu. Misalnya kan kita ini yang kita buat di sini itu kan 1 kilo. Ya. 1 kilo aja per orang begitu kan, per orang. Nah, di rumah nanti kan pasti kan kalau kita ibu-ibu aplikasikan itu lebih dari 1 kilo ya, Bu. Iya. Nah, itu nanti ada kita pelajari tekniknya, ada di dalam buku sini. Untuk berapa kilonya, kemudian tinggal dijumlahin aja. Iya, dikalikan saja berapa kilo yang mau Ibu buat. Ada mungkin Bapak mau bertanya, Pak? Tidak. Ibu ada yang mau bertanya? Cukup. Oke. Jadi buklet ini jadi pegangan Ibu ya, jadi modul Ibu belajar. Nanti kita langsung eksekusi, kita langsung cobain ya, kita langsung praktek. Oke, kita langsung praktek aja. Mungkin penjelasannya cukup sampai di sini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Iya, atas Bu. penjelasannya.